keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang rahmatullah SWT, Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan yang menyakitkan dalam hidupnya. Bahwanya adalah bagian dari ketetapan Allah yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita pelajari teorinya supaya kita bisa sempurna dalam keimanan pada takdir. Jadi pelajaran ya iman kepada takdir ya Bapak Ibu ini membutuhkan banyak teori agar kita itu bisa sukses menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kayak seperti ya kita sakit, istri kita sakit, anak kita sakit, yang kadang sakit. Yang mengulang kembali di dalam penjelasan arkanul iman ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal iman?" Beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Kemudian beliau mengulang kembali, "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kaitannya dengan hati. Keyakinan yang kuat di dalam hati seorang muslim, mengimani adanya Allah, mengimani adanya para malaikat, mengimani adanya para utusan Allah, mengimani adanya kitab suci yang Allah turunkan, dan mengimani adanya hari akhir, tempat kita semuanya akan kembali. Diawali dari kematian sampai nanti surga atau neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita apa? Bahagia, senang. Ini takdir. Ini takdir. Oleh karena itu bagaimana sekali lagi ketika kita berangkat kerja bisa beriman kepada takdir Allah yang tidak menyenangkan tadi. Hal keluar dari lisan qadarullah wa masya'a fa'al, bukan umpatan, bukan emosi, bukan ya jumel ya, tapi apa? Terucap kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Ini tidak mudah. Membentuk karakter yang seperti ini tidak mudah. Hanya kita itu kejedot apa? Kejedot jendela aja kadang yang dimarahin siapa? Jendelanya. Padahal kita yang salah. Wis ngerti jendelanya dibuka. Melaku hati-hati kejedot. Yang ngasih menonong, sing dipukul siapa? Jendelanya. Metu aseme mani. Masih mending kan metu asemen, kadang metu sing sikile apa? Kadang sudah kayak gitu, di situ ada anaknya yang ngetawain, dimarahin juga. Ketika lihat istrinya malah apa? Ya wis kaki-kaki gemagus, malah dimarahin. Masya Allah. Sekali lagi perlu banyak teori atau perlu banyak ilmu yang kita pelajari. Kemarin yang kita pelajari bahwa kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat, adanya mara bahaya atau sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan ya kebaikan, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah yang mana tidak ada satupun makhluk yang bisa menolaknya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, sebaliknya ketika Allah menghendaki keburukan kepada kita, mau ditahan bagaimanapun gak akan mungkin sanggup untuk bisa mencegahnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, Allah takdirkan. Jadi kalau kita beriman, hidup kita tenang. Tidak mengkhawatirkan rezeki akan diambil orang, ya, tidak iri dan dengki kepada rezeki yang didapat oleh orang. Kita akan menjadi orang yang qanaah, menerima seberapapun pembagian dari Allah. Makanya sebelumnya ya kita bawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasamallahu takun ahnan nas." Dengan kita ridho atas segala pembagian dari Allah, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Menjadi orang paling kaya. Apa yang bikin hati kita kemerungsung,
hati kita itu panas, kalau bahasa orang Banyumas apa? Delungsat gitu ya, atau rakus ya terhadap apa? Terhadap. Ada orang Allah takdirkan kaya raya, bahkan pekerjaannya biasa. Tapi ada orang Allah takdirkan miskin, melarat. Bahkan untuk hanya sekedar beli bumbu aja susah. Allah takdirkan hal itu dengan hikmahnya. Ya. Jadi kita akan mungkin sanggup. Ini kenapa mati? Oh, dimatiin. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Ya. Dimatiin sama Zubair ya. Masya Allah. Ya, ini membuat hati kita tenang, Bapak Ibu. Sekali lagi, dengan sering-sering kita belajar tentang ilmu iman kepada takdir, membuat kita itu tenang. Hidup kita lebih tenang. Ya, tidak iri dengan rezeki orang. Ya, tidak mengambil rezeki dengan cara yang haram. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Jadi kalau ada seorang rezekinya di dunia ini selamat, kecuali kalau sudah sempurna rezekinya. Wa ajmilu fit talab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita itu mencari rezeki tersebut, menjemput rezeki tersebut dengan cara yang baik, yang halal. Ya. Oleh itu kata para ulama, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kita rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya. Adapun kita bekerja, adapun kita itu mencari nafkah, kita mencari rezeki itu dalam rangka menunaikan perintah Allah. Jadi bukan dalam rangka murni untuk cari apa? Rezeki, tapi dalam rangka menunaikan perintah Allah. Saya dipahami nomor. Jadi kalau seandainya ada orang dia hidup di rumah jakung, ya, wong tanggane mati, pasti akan ada apa? Rezeki. Nah, rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang harus kita cari. Ada yang harus kita cari. Tapi ketika dia menunggu rezeki, dia keliru. Kenapa keliru? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk mencari rezeki. Saya urutkan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Panjenengan masing-masing sudah ditetapkan rezekinya berapa. Hari ini berapa, besok berapa. Bahkan sebelum kita lahir. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika kita berada di dalam perut ibu kita, Allah SWT mengutus malaikatnya untuk mencatat catatan takdir. Yang pertama rezeki, yang pertama usia, ajal, yang ketiga apa lagi? Aktivitasnya sehari-hari ngapain, kemudian menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Berarti kita yakini akan hal ini. Cuma Allah menghendaki kepada kita untuk keluar dari rumah, untuk bekerja, usaha, bekerja, intinya cari nafkah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang baik, dan jangan sampai gara-gara seretnya rezeki, susahnya rezeki, kemudian kita cara atau mencari dengan cara yang haram. Itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Gara-gara rezeki seret, gara-gara susah cari rezeki, kemudian dia datang ke dukun untuk apa? Cari apa? Cari wangsitnya atau cari suwukannya supaya usahanya lancar, tokonya apa? Laris, ya, dan seterusnya. Ini berarti mencari rezeki dengan cara yang haram. Jadi kita dapatkan rezeki baik dengan halal ataupun dengan yang haram, itu rezeki kita. Cuma nanti bedanya kalau rezeki yang halal akan lebih berkah. Adapun rezeki yang kita dapat dengan cara yang haram akan membuat kita hidupnya semakin sengsara. Sekalipun melimpah. Sekalipun melimpah. Antum pernah dengar ada seorang
koruptor, ya ada seorang koruptor dikisahkan. Jadi setiap kali dia korupsi dicatat sekian, bulan ini dapat berapa, bulan ini dapat berapa. Kemudian cerita sebelum dia tobat bahwa anaknya dia yang usianya masih usia SMP SMA, dia selalu bikin masalah di sekolahannya, terjerat kasus narkoba, kenakalan remaja, mukul orang, yang mana setiap kali ada kasus maka harus mengeluarkan biaya, kadang rumah sakit harus menanggung ini. Ternyata katanya antara harta yang dikorupsi dengan biaya yang dikeluarkan buat apa anaknya ini sama. Masya Allah, ini kisah nyata. Jadi seperti itu. Kadang rezeki haram yang kita dapatkan Bapak Ibu itu ngefek kepada istri, ngefek kepada anak, ya, ngefek kepada kendaraan kita, bahkan ngefek kepada harta benda yang lain. Mungkin sawahnya menjadi apa? Kena worm terus, ya nggak pernah panen, ya bisa jadi anaknya apa? Susah diatur, istrinya apa? Susah diatur, bisa jadi karena rezeki haram yang kita dapatkan atau kemaksiatan lain yang kita kerjakan. Seperti itu. Ya terkadang Allah SWT menjadikan ya seseorang mendapatkan apa yang diharamkan, kemudian impas di dunia, tapi nanti di akhirat masih ada hukumannya. Makanya kita beriman kepada takdir Allah. Ya, iman kepada takdir Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu Rahmat Ta'ala, pada pertemuan kemarin kita mempelajari bahwa kebaikan dan keburukan semuanya datang dari Allah. Cuma kita itu tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Tidak boleh kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Contohnya apa? Adanya maling, adanya orang kafir, adanya penjahat, adanya binatang-binatang yang menyakiti kita. Kalau ciptakan yang namanya nyamuk. Nyamuk kan orang nasi penggawean apa? Ngelus-ngelus mijeti. Apa ki panjenengan? Anggelus nemplok maring tangan, maring sambaran panjenengan mesti ngapa? Dilus-lus apa dicokot? Nyokot. Jenenge lembut, ya. Tapi di balik itu ada hikmah. Yang hikmah itu pasti baik. Pasti baik. Coba panjenengan bisa lihat sisi kebaikan adanya nyamuk itu dari sisi apa? Anaknya wong sugih gara-gara apa? Lemut. Gawe obat nyamuk. Coba gue. Anggurna lembut orang wong gawe obat nyamuk. Ana wong sugih gara-gara nyamuk. Apa lagi? Ya panjenengan mungkin malam hari ketika banyak nyamuk bisa bangun untuk sholat malam. Cuma panjenengan kurang peka. Malah sing dumai apa? Lemut ya. Padahal kan panjenengan digigit nyamuk supaya bangun ambil air wudu sholat. Mungkin ya bagi anak muda-mudi yang lagi pacaran dicokot lemut. Ya itu kan mengingatkan ini bukan pasangannya. Ya. Jadi nyamuknya apa? Mengganggu supaya balik supaya pulang. Intinya ada hikmah di balik setiap keburukan yang kita lihat semata dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh kita itu menyandarkan apa? Murni keburukan kepada Allah. Wasyarru laysa ilaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tidak boleh kita menyandarkan keburukan. Ada orang sakit gigi. Betul, sakit gigi itu takdir dari Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan apa? Bahwa Allah SWT yang menciptakan murni ya penyakit ini. Kenapa? Karena bisa jadi ketika orang ditimpa sakit gigi ada kebaikan di situ. Jadi ingat nikmatnya gigi yang sehat sehingga dia rajin menjaga kesehatan gigi, gosok gigi, atau paling minimal ya dia apa? Pergi ke dokter gigi, ya hitung-hitung ya awe rezeki karo apa? Karo dokter gigi. Coba gigi semuanya itu sehat, ya
kayaknya dokter gigi poli gigi nganggur, kan kayak gitu nggih, nganggur. Jadi ambil hikmah dari sisi itu, ada kebaikan. Bahkan kalau kita lihat ada orang ditimpa sakit, musibah sakit, itu menjadi apa? Baiknya dia. Yang dahulunya mungkin angkuh, gemede, ya. Begitu dia ditimpa sakit langsung menjadi orang yang sopan, rendah diri, yang nggak mau ke masjid jadi ke masjid. Ada hikmah pasti di balik itu. Bahkan banyak kisah ada orang yang dahulunya sukses, kaya raya, ketika ditimpa musibah ditipu sama orang sehingga dia apa? Hartanya habis, ada ditipu. Saya ada jamaah pengajian, dia ditipu awal-awal ketika ada MLM ya, sekitar tahun berapa itu? 2004-an ya. Ada yang pernah jadi sales. Dia tertipu, cuma ininya besar, ini emas yang ininya. Dia tertipu sampai 1 miliar. Sampai 1 miliar. Tapi dari situ dia jadi apa? Menggali dari sisi positifnya. Mungkin kurang sedekah, mungkin selama ini terlalu ambisius terhadap apa? Terhadap harta, seperti itu. Jadi ingat saudara yang nggak pernah dikasih. Ini uang 1 miliar diambil sama orang. Coba kalau dikasih ke saudaranya, kepada sanak kerabatnya, senangnya bukan main. Duit 1 miliar pernah nyekel berapa? Panjenengan beto krungu kan ya? Ya, 1 miliar. Coba kalau dikasih ke saudaranya, paman bibinya, om tantenya, wah senangnya bukan main. Jadi dia ingat, coba kalau 1 miliar ini buat bangun masjid, diinfakkan kepada yayasan sosial, seperti itu. Jadi ada kalanya orang ditimpa musibah itu jadi baiknya dia. Makanya kita itu tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Contohnya seperti apa? Mengeluh. Ya gara-gara Allah saya jadi apa? Seperti naudzubillah. Ini nggak boleh. Ya gara-gara ditakdirkan sama Allah saya jadi seperti ini, nggak boleh. Karena bisa jadi di situ ada Untuk masalah yang berikutnya masih di dalam pembahasan iman kepada takdir. Kata beliau, wa min madhhabi ahli sunnati wal jamaati, di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, anna Allah azza wa jalla muridu li jami' a'malil ibad khairaha wa syarraha. Yaitu meyakini bahwa Allah SWT menghendaki semua aktivitas makhluk, baik yang itu kebaikan ataupun yang keburukan. Jadi Allah menghendaki itu semuanya. Artinya Allah yang punya ketetapan di alam. Ada orang yang suka adu domba, ada orang yang iri dengki. Ada aktivitas baik yang dilakukan oleh manusia, ada aktivitas yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Dan poin ini Bapak Ibu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah iradah. Jadi Allah itu memiliki 2 iradah. Ada iradah kauniyah, itu istilahnya. Kemudian ada iradah syar'iyyah. Ini cara mudah kata Imam Al-Qayyim untuk memahami teori takdir Allah. Supaya kita itu tidak bertanya-tanya. Kalau saya tanya ke panjenengan, mampu atau tidak Allah menjadikan orang semuanya beriman? Mampu atau tidak? Mampu. Menjadikan semua orang taat kepada Allah. Jadi setiap waktu sholat, orang itu semuanya meninggalkan aktivitas dunia, kemudian menuju ke masjid semuanya. Sholat jamaah semuanya. Allah mampu atau tidak menjadikan itu? Mampu. Semua orang pandai membaca Al-Quran. Gak ada pelajaran tahsin. Pokoknya apa? Semua orang langsung apa? Bisa baca Al-Quran. Tanpa belajar. Mampu atau tidak Allah menjadikan itu semuanya? Mampu. Tapi ternyata di dalam faktanya, dalam realitanya kita jumpai, ternyata ada muslim yang tingkat kebaikannya juga bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang tingkat keimanannya juga bertingkat-tingkat. Beda-beda. Orang kafir juga seperti itu. Tingkat gangguannya kepada kaum muslimin sama atau tidak? Tidak sama. Adanya orang munafik, orang yang mengaku Islam tapi mengunting lipatan dari dalam.
Ada atau tidak di zaman kita? Ada. Ya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Cara memahaminya bahwa Allah dalam ketetapan takdirnya ini ada dua. Ada yang diistilahkan dengan iradatu kauniyah, ketetapan yang bentuknya kauni, ketetapan yang menjadi hukum alam. Kemudian ada yang kedua, ya iradatu syar'iyyah, ketetapan Allah yang Allah kaitkan dengan aturan agama atau kaitkan dengan kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kauniyah, ketetapan Allah yang menjadi hukum alam, artinya ada hujan, ada panas. Kemudian ini kan nggak mengenakan. Maunya kita kan hujan jangan banyak, jangan deres-deres. Udaranya sejuk kayak gitu ya. Dan angger sore begitu kita capek beraktivitas, ya berangkat tidur langsung apa? Bisa tidur, nggak panas, nggak sumuk. Maunya kita kan seperti itu, nggak perlu pakai kipas angin, nggak perlu pakai apa? AC. Maunya kan gitu, seperti itu. Tapi terkadang ada hawa sumuk, pakai lemute, ada kayak gitu ya. Ini ketetapan alam ini Allah tetapkan dalam kehidupan ini, yang mana ada yang Allah cintai dan ada yang tidak Allah cintai. Ini iradatu kauniyah. Adapun iradatu syar'iyyah, ini ketetapan Allah yang di situ sudah pasti dicintai oleh Allah. Allah ciptakan adanya orang beriman, ya. Allah ciptakan adanya makhluk pilihan, Allah turunkan kitab suci, kemudian Allah turunkan agama, Allah utus ya para nabi, para rasul. Itu iradatu apa? Syar'iyyah. Yang mana iradatu syar'iyyah ini Bapak Ibu, itu pasti dicintai Allah, tapi tidak pasti terjadi. Beda dengan iradatu kauniyah. Kalau iradatu kauniyah ini pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah. Kayak tadi adanya iblis. Allah ciptakan iblis, yang mana Allah tahu kalau iblis ini menggoda apa? Manusia. Obrolan antara malaikat dengan Allah SWT dari awal surat Al-Baqarah, ya, kita mendapatkan apa? Kabar. Bagaimana malaikat menyampaikan kepada Allah SWT bahwa manusia yang akan diciptakan Allah nanti akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Allah SWT berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yardha li ibadihi al-kufr." Artinya orang tidak beriman kepada Allah, tidak meyakini adanya Allah, kufur, hidup seenaknya, tidak mau terkena aturan agama. Fa innallaha ghaniyun ankum. Maka Allah katakan Allah maha kaya dan tidak membutuhkan kalian. Allah, ibadah kita, salat kita, sedekah kita, haji umrah kita, Allah tidak butuh. Amal soleh kita. Kenapa? Karena Allah SWT kekuasaannya adalah kekuasaan yang mutlak. Nggak seperti apa? Seorang RT, seorang kepala desa, seorang camat, bupati. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Coba kalau seandainya ada kepala desa, ya, dia menjadi kepala desa, tapi warganya, masyarakatnya tidak ada yang mau mengikuti arahannya. Kira-kira puyeng apa ora? Jadi dia ngurusi sedesa tapi orang kena diatur. Ya kepala desanya iki keberi mumet apa ora? Mumet kan ya. Berarti kekuasaan yang dia miliki butuh adanya apa? Bantuan dari apa? Warganya. Ayo kita sengkuyung bareng. Ayo kita gotong royong, ayo kita apa? Garap bareng. Kami butuh kepada apa? Kontribusi panjenengan semuanya, kan kayak gitu. Sama kayak seperti pengajian seperti ini, ada ustadz, jamaahnya orang pada teka sita pengajian apa ora? Ya ora sita pengajian. Makanya sering diistilahkan kalau makhluk dalam masalah kebutuhan itu simbiosis apa? Mutualisme, saling membutuhkan. Adapun Allah SWT nggak membutuhkan makhluk.
Tapi Allah SWT menginginkan kita untuk beribadah kepada Allah karena Allah cinta makhluk yang beribadah kepadanya. Innallah in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak ridha dengan ibadah kita. Ini yang dimaksud dengan apa? Iradatu syar'iyyah. Allah menghendaki kita supaya bersyukur. Tapi apakah semua orang bersyukur? Bersyukur apa bukan? Enggak. Kurang. Ya, panen masih dapat 2 kuintal, esi apa? Esi kurang. Kayak gitu atau tidak? Ada yang tidak bersyukur, tapi ada yang sekalipun panennya kurang bagus, tapi dia alhamdulillah bersyukur, bisa berbagi sama saudara tetangga. Oh, ini panenan kami. Panen durian umpamanya ya. Ya biasanya panennya sampai apa? Hitungannya butiran atau apa sih kalau durian? Orang yang durian. Kiloan apa kalau durian panennya? Bijian. Oh kiloan. Oh kilonya banyak. Masya Allah, 1 butir aja bisa apa? 5 kilo. Ya langsung kayak mendadak. Punya 1 pohon aja, Masya Allah. Ya ternyata tahun ini gagal panen. Mungkin dia hanya dapat beberapa butir saja, beberapa kilo saja. Tapi dia bisa bersyukur. Ada orang yang mengeluh, ada yang bersyukur. Itu bukti dalam kehidupan. Ya, yang mana Allah ridho kepada orang yang bersyukur dan Allah membenci orang yang tidak bersyukur. Itu namanya iradatu apa? Iradatu syar'iyyah. Allah tetapkan dalam kehidupan ini, Allah cintai, akan tetapi tidak mesti terjadi. Baik. Beda dengan iradatu kauniyah, ketetapan yang menjadi hukum alam. Jadi mau tidak mau adanya siang dan malam, mau tidak mau ya adanya hujan, adanya panas, adanya gempa kayak semalam. Itu menjadi ketetapan takdir Allah kauniyah. Yang mana ya adanya ketetapan takdir tersebut, ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Seperti adanya apa? Gempa. Ya, gempa ini kan menjadikan orang itu merasa takut, kemudian mungkin akan merusak, ada bangunan yang roboh dan seterusnya. Allah tidak menghendaki makhluknya yang merasa terbebani. Buktinya Buktinya dalam surat Al-Baqarah di ayat puasa Allah katakan wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki bagi hambanya kesukaran. Allah menghendaki sesuatu yang mudah. Ini mudah. Tapi ternyata jalan kehidupan enggak seperti itu. Ya, Allah menghendaki makhluk itu mudah, mendapatkan ini, akan tapi dalam realitanya Allah SWT menetapkan adanya ketetapan takdir ini harus dilalui dengan tingkat kesukaran yang bertingkat-tingkat, levelnya tinggi dan seterusnya. Kira-kira sakit dipahami nomor ini? Sakit dipahami nomor poin ini? Kalau tidak nanti bisa ditanyakan. Ya, wala yu'min ahadun illa bimasyiatihi. Bi ilmi panjenengan salat itu semuanya atas kehendak Allah. Takdir dari Allah. Sebaliknya walau syaa la ja'alan nas, kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan semua manusia ummatan wahidah. Semuanya beriman. Kalau Allah menghendaki. Tapi ternyata tidak. Walau syaa alla yu'sa ma khalaqa iblis. Kalau Allah menghendaki, Allah itu tidak diingkari oleh makhluk. Artinya tidak ada orang yang berbuat maksiat, Allah tidak akan ciptakan iblis. Tapi Allah ciptakan iblis yang menggoda manusia, menyesatkan manusia, yang mengajak manusia untuk tidak beribadah kepada Allah, digoda, dirayu dan seterusnya. Allah mampu untuk menjadikan iblis ini tidak ngefek, tidak memberikan pengaruh. Tapi Allah SWT tetap jadikan. Karena apa? Tadi sekali lagi itu bagian daripada iradatu kauniyah. Yang mana dibalik
penciptaan iblis, kita itu menjadi apa? Kembali minta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Ya, ketika kita digoda oleh iblis. Fakafarul kafirin, sebagaimana tidak ada orang-orang kafir yang berbuat kekufuran. Wa imanul mu'minin, ya biqada'i subhanahu wa ta'ala qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi arada kulla syai' kulla dzalika wa sya'ahu wa qada'a. Maka segala sesuatunya itu atas kehendak Allah dan ketetapan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan lakukan. Tidak ada istilah ya Allah itu diintervensi dengan siapapun atau oleh siapapun. Jadi Allah bebas berbuat. Kemudian kembali kepada masalah dulu apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah ketika berbuat, kita tidak boleh bertanya kenapa. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah. Jadi nggak boleh, ini termasuk su'ul adab, kata para ulama. Termasuk adab yang buruk kepada Allah adalah ketika dia mempertanyakan kenapa. Kenapa ya Allah ada orang kafir? Kenapa ya Allah ada iblis? Kenapa ya Allah ada neraka? Kayak gitu. Kenapa? Karena ini termasuk ya tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Allah alam shawab, kita break dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas silahkan nanti setelah azan, monggo kalau ada yang mau ada. Azan dulu mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Nah, bismillah, kita simpulkan supaya nanti kita pulang bisa membawa oleh-oleh ilmu apa yang kita pelajari, bahwa masalah keimanan pada takdir adalah masalah yang sangat penting sekali. Salah satunya untuk bisa memahami kehidupan yang ada di sekitar kita, karena kita hidup dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan menikah dengan istri panjenengan sekarang itu takdir Allah, sehingga nggak boleh istri itu dimaki-maki, ya, karena itu bagian daripada tidaknya beriman kepada Allah. Bahkan ketika panjenengan mengeluh, kenapa saya pilih, ya kamu bukan pilih dia. Ketika sudah terjadi, itu berarti protes kepada takdir, ya, protes kepada takdir. Maka di antara perkara yang wajib untuk kita imani dalam masalah takdir, mengimani bahwa di situ ada iradatu kauniyah dan ada iradatu syar'iyah. Ada sebuah ketetapan yang Allah jadikan sebagai ketetapan di alam semesta, yang mana ini tidak semuanya Allah cintai, tapi Allah tetapkan. Ada hikmah di balik itu. Kemudian yang kedua, ada ketetapan Allah yang bentuknya syar'iyah. Yang Jumat nggak ada yang dengar. Kenapa? Ya kami sudah bersyukur. Materinya apa dong? Ganti sabar. Ternyata semua orang sudah sabar. Ganti tema tawakal. Semua orang sudah tawakal. Apa tadi? Kalau iradatu kauniyah pasti terjadi dan belum tentu dicintai. Adapun iradatu syar'iyah belum tentu terjadi, tapi sudah iradatu syar'iyah, ketetapan Allah yang belum tentu terjadi, pasti dicintai oleh Allah. Berarti perpecahan ini termasuk yang mana? Sudah kawan. Monggo. Iya. Terkait dengan memahami konsep takdir yang kaitannya dengan rezeki. Kalah rezekinya dari orang yang tidak bergelar. Banyak atau tidak? Banyak. Ada orang yang nggak bergelar, dia jadi pengusaha sukses. Ada yang lulusan, bukti bahwa rezeki orang itu ketetapan dari Allah. Adapun ikhtiar yang dilakukan oleh kita semuanya, ya itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Cuma kenapa kita harus ikhtiar? Tadi, menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah. Mungkin ya kalau sore ada orang kepungan oleh berkat diwehna, kan rezeki dia. Ya atau tidak? Dia duduk di rumah. Makanya ada orang-orang yang subhanallah kadang di lingkungan, ya kita lihat dia memang orang kurang berada dan seterusnya. Orang-orang karena usaha mati-matian saya, tidak. Tidak. Itu takdir dari Allah. Itu takdir dari Allah. Tapi bukan maknanya kita itu ongkang-ongkang kaki nunggu rezeki karena salah kita. Salah. Jadi kita kerja itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, tidak merubah perolehan dan hasil rezeki. Tidak merubah perolehan hasil rezeki. Seperti itu. Ada orang Allah takdirkan dia lahir, kita lihat ujar keluar menggok mengumah, ternyata mau tanggane. Ya itu rezekinya dia. Kita nggak perlu mas ngene mas, ya nggak mungkin. Biasanya kalau dia kurban atau masjid itu kurban atau RT itu kurban, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikaruniai itu semuanya dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah kelak pada hari kiamat dalam surganya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Nakif ila hada. Kita cukupkan dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.